Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar 1,47%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,83 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin kembali lagi terkoreksi sebesar 1,45%, Ethereum 2,96%, lalu BNB 0,03%. Jadi bisa dibilang dia cukup stabil ya, masih di daerah sini, sedikit di atas 400 dolar. Lalu XRP dia malah meningkat ya, meningkat tipis 0,81. Cardano turun 2,32% dan bertahan basically di $1 ya. Dan Solana 2,49% turunnya. Untuk AVAX turun 5%, Terra malah meningkat 1,74% dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa close dari Bitcoin kemarin ya nggak jadi bilang bagus sih enggak ya, tapi minimal ya dia hold di 3999 alias ya kalau kita buletin di 40.000 US dollars. Nah, kalau kita bisa lihat dia sepertinya tertolong oleh Fibonacci support yaitu di daerah sekitar 39.700-an lah ya. Nah, jadi tentunya PR super simple dari BTC adalah ya kalau mau lanjut bullish adalah jangan sampai dia kalah dengan MA50 dan 20. Dia harus mulai menemukan ya mungkin kalau sekarang bisa support di sini ya dan mulai bisa naik lagi dan tembus lagi 20 dan 50. Lalu setelah tembus, PR-nya adalah menjadikan lagi itu sebagai support gitu ya. Nah, jadi kurang lebih untuk Bitcoin seperti itu dan overall kita bisa lihat juga cenderung koreksi lebih ke bearish semua ya, walaupun ada beberapa yang anomali seperti XRP, lalu Terra dan lain-lain, tetapi rata-rata terkoreksi secara tipis-tipis. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Di tengah-tengah krisis Ukraina dengan Rusia, ternyata ya Ukraina sekarang sudah lebih banyak men-trade kripto dibandingkan dengan fiat currency ya, dan bahkan sekarang aset-aset kripto seperti Bitcoin dan lain-lain officially legal di Ukraina. Langsung kita bahas ya. Nah, jadi ini adalah statement dari Deputy Prime Minister and Minister of Digital Transformation dari Ukraina yang bernama Mikhailo Fedorov. Dia mengatakan bahwa ini melegalisasi crypto exchangers dan cryptocurrencies. Dan warga Ukraina bisa memprotek diri mereka dari aset, dari possible abuse dan fraud. Ya. Dan kita bisa lihat new version of this law atau satu versi baru dari hukum ini mengenai virtual asset. Ini baru saja dipass oleh parlemen pada Kamis lalu ya. Dan ini membuat kripto regulasi ini jatuhnya di bawah oversight dari The National Commission on Securities and Stock Market. Kasarnya seperti Bapeptinya versi versi Ukraina ya. Dan yang penting harus ditekankan pada bill ini adalah mereka tidak merecognize Bitcoin atau other cryptocurrencies sebagai legal tender. Ya, no. Jadi mereka hanya uh, menyatakan bahwa mereka ini adalah currency. Ya, tetapi bukan legal tender. Jadi berbeda seperti El Salvador. Ya, kalau El Salvador dia mengadopsi Bitcoin sebagai official currency mereka juga. Kalau di sini tidak, ya. Nah, tentunya dengan hukum baru ini membuat satu kejelasan bagi bisnis-bisnis yang operate di Ukraina. Ya, karena bisa kita tahu sebelumnya ya gray gitu, nggak jelas ini apakah legal atau tidak. Nah, sekarang sudah seperti ini, maka bisnis-bisnis dalam di Ukraina bisa dengan lebih mudah untuk mengadopsi cryptocurrencies in general, ya. Dan setelah itu juga ya, selain dari ya ini kan bisa dibilang masih aturan yang sangat baru sekali. Tetapi ternyata Ukraina ini sudah menjadi salah satu leading hub untuk cryptocurrency industri di Eropa. Gitu. Dimana secara crypto adoption index dia adalah keempat secara global ya. Dimana dia itu di belakang Vietnam, India dan Pakistan. Jadi sangat luar biasa ya. Nah, jadi sekarang tentunya dengan ini legal, harusnya in theory semakin besar juga adopsinya. Tapi ya, baik lagi, ini di waktu bersamaan, di backgroundnya ada konflik dengan Rusia, ya. Nah, ya baik lagi, kalau gue lihat sih mungkin ini salah satu alasannya supaya pemerintah merasa dengan seperti ini akan lebih banyak mengattract foreign investment into Ukraine's crypto market gitu. Jadi ya mungkin mirip-mirip seperti movementnya Portugal lah gitu ya, di mana mereka lebih crypto friendly, maka ya banyak orang yang menyukai kripto akan pindah ke sana. Ya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan terbesarnya adalah ini ya, neighbor mereka nih ya, atau tetangga mereka yang sekarang sedang agresif, Rusia. Nah, semoga saja
Rusia juga ya damai-damai saja. Kalau damai-damai saja ya sudah, berarti dua-duanya bisa prosperous, sama-sama crypto friendly ya. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke chart ya. Untuk sekarang kita bisa lihat Bitcoin ya seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Senario yang paling penting untuk dia bisa reversal di sini ya, atau minimal gini, dia ada momentum untuk bisa lagi melawan, adalah dia harus terpantul di daerah Fibo sini, karena ini adalah support terdekat gitu. Dan kalau dia berhasil mantul, ini skenario paling bullishnya adalah dia bisa menembus lagi 50 dan 20 ya, tembus ke atas, lalu terpantul lagi di daerah sini ya. Jadi mengubah lagi si MA20 dan 50 sebagai support lagi. Itu yang paling bullish ya. Otomatis kalau sudah terjadi seperti itu, masih ada kesempatan untuk bisa reversal. Tuh. Nah, tetapi kalau lebih bearishnya adalah dia mencoba untuk ke 50-20 dan ke reject. Nah, kalau dia ke reject, ya siap-siap. Ya, siap-siap ada kemungkinan dia akan targetnya sampai ke sini, yaitu di 36.937 atau kalau mau lebih gampang di 37.000 ya. Dan kalau sampai ke situ, ya ada kemungkinan bisa head and shoulder seperti yang kita sudah bahas di DCWT sebelum-sebelumnya. Nah, kalau head and shoulders kita tahu itu adalah pola yang bearish. Nah, jadi kemungkinan besar kalau sampai terjadi head and shoulders itu bisa membawa kita sampai ke harga 30.000 US dollars. Gitu. Jadi kurang lebih seperti skenario kedua di video gua kemarin. Nah, buat kalian yang belum nonton, boleh coba tonton. Itu adalah satu pembahasan mengenai skenario-skenario yang bisa terjadi dalam cryptocurrency market. Ya, ditambah juga dengan beberapa berita fundamental seperti The Fed yang akan melakukan tapering, lalu juga Ukraina dengan Rusia yang sedang terus konflik, dan juga Joe Biden yang akan melanjut regulasi cryptocurrency market di Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi overall kurang lebih seperti itu. Ya, nanti bisa coba cek di bawah linknya ya, atau mungkin nanti ditaruh di atas sini ya. Kita bisa lihat nanti satu yang taruh di antara di dua tempat situ ya. Jadi untuk Bitcoin overall seperti itu, dan sekarang secara garis besarnya masih lebih ke bearish condongnya ya. Kecuali dia berhasil melakukan 50 dan 20. Dan mumpung kita baru mulai, gue ingatkan sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice ya. Dan yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Jadi janganlah sampai kalian berpikir, oh ini bagi-bagi sinyal. Dan satu lagi, tujuannya sekali gue tekankan untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan untuk AVAX ya, AVAX kemarin basically berhasil menahan dengan MA50 ya. Jadi kemarin AVAX sepertinya mulai kehabisan momentum ya. Kita bisa lihat secara volumenya menurun. Dan buat kain yang pasang di MA50 otomatis sudah kejemput kemarin ya. Nah, sekarang pertanyaan apakah MA50 akan cukup kuat untuk menahan AVAX dan lanjut lagi ke atas atau tidak? Itu lucunya bisa dibilang kita nggak lihat di chart sini, tapi kita harus lihat chart Bitcoin ya. Kalau Bitcoin secara daily-nya close lagi di bawah 40.000 ya, mulai 40.000, mulai jadi 39, 38, ya menurut gua AVAX nggak akan selamat alias MA50-nya akan tembus. Tetapi apabila Bitcoin bisa reversal di 40 ribuan ya, dia mulai bisa naik lagi dan mungkin yang penting bisa tembus lagi MA50 dan 20 di daily. Menurut gua peluang untuk AVAX terpantul dari 50 besar gitu ya. Jadi untuk AVAX sebenarnya masih sama ya. Kalau kalian yang mungkin lupa kemarin MA50 boleh averaging lagi di daerah situ, tapi buat kalian yang sudah dapat di posisi sini ya sudah bersabar saja, tunggu dulu kondisi BTC dan lebih ke wait and see ya. Tapi bisa dibilang secara TA AVAX not bad at all. Ya, dia masih bertahan dengan support-support mereka, sementara beberapa aset lain sudah terjun payung saja ya. Jadi untuk AVAX kurang lebih seperti itu, quite simple ya. Dan untuk weekly-nya kita bisa lihat juga ya, dia technically masih reject MA20 di weekly. Dan ini close dalam ya 2 hari ke depan. Jadi kita akan lihat nih ya, tentunya dalam 2 hari ke depan kalau BTC bisa recovery, bisa rally, ya, apalagi bisa sampai ke daerah mendekat 50.000, ya jangan sedaerah situ deh. Kayak dulu lagi deh, 45.000, 46.000. AVAX kata gue bisa lah, ya dia bisa close di atas MA20 di weekly. Tapi kalau BTC di bawah 40.000, konsisten, atau gini deh, weekly close-nya di bawah 40.000, ya sudah, menurut gue AVAX akan juga reject oleh MA20 di weekly. Oke, dan selanjutnya Matic. Matic dengan sangat jelas ke-reject oleh MA200 ya. Dia sempat retest dikit, lalu kepukul lagi turun, dan ya walaupun minimal dia nggak bikin lower low sih ya.
dia nggak tembus daerah ya 1,5 gitu, dia nggak sampai tembus ke situ. Tetapi ya kita bisa lihat momentumnya cenderung bearish ya, high dan lower high di sini. Jadi ya not looking too good. Tapi dibandingkan beberapa aset lain masih ya oke lah ya overall. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya, cara paling simpelnya sekarang apalagi dengan kondisi PTC seperti ini, paling nyaman kalau gue pribadi menyarankan untuk kalau mau buy limit di MA 50 di weekly. Itu yang paling konservatifnya ya, karena kita bisa lihat sudah berapa minggu nih dia ketolak oleh MA 20 di weekly. Jadi kemungkinannya dia akan mengunjungi MA 50 di weekly. Tapi kalau buat kita yang mungkin ngerasa kayak, oh bro, tapi kayaknya bisa dulu deh ketahan sama support. Ada nggak support sebelum dari MA 50 di weekly? Ada technically, yaitu adalah di mana daerah $1,5 ya, di mana ini adalah struktur lah masuknya ya. Nah, kalau dia sudah membuat low yang lebih rendah lagi daripada di situ, ya sudah siap-siap targetnya adalah ya support selanjutnya yaitu di MA50 di weekly ya. Jadi sebenarnya ada dua ya, buat kalian yang benar-benar konservatif bisa bertahan, tunggu dulu aja sampai dia kena di MA50 di weekly yang ada di sekarang $1.39 ya. Nah, buat kalian yang bro gue pengen averaging lagi sebelum di daerah situ, siapa tahu mantul, ya bisa di $1,5 ya, walaupun dibilang super kuat juga enggak ya, karena itu di bawah 200, lalu juga ya basically ya nggak ada apa-apa lagi di bawah sini ya, hanya berharap dari struktur di sini saja yang mungkin sedikit berkonfluence dengan daerah sini ya, $1,5. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya, kurang lebih gue ulangi pilihannya ada dua, antara di sini ya yaitu struktur di $1,5 ya, atau lebih bersabar lagi di weekly di MA50 di $1.39. Oke, dan Phantom lagi-lagi dia terreject oleh daerah $1.95 ya. Ternyata kita bisa lihat memang daerah ini menjadi kayaknya sudah sudah terbukti mulai menjadi resisten bagi Phantom ya. Dan ya kalau buat yang sudah sering ikutin CWT kita pasti tahu bahwa oke, berarti sekarang targetnya benar-benar ke 200 ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih buat lu yang mungkin ngerasa gue pengen averaging Phantom ya boleh saja di MA 200. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini ya, apalagi Bitcoin dalam ya kondisi galau ya, antara dia mau rally lagi atau lanjut lagi turun ya, lebih baik jangan terlalu besar posisinya kalau mau averaging di daerah sini ya, yaitu di $1.82 gitu. Nah, untuk yang lebih agresif sih jujurnya for now gua nggak terlalu saranin, karena kita bisa lihat semua sudah menjadi resisten ya, bahkan sudah lumayan lama juga, sejak tanggal berapa nih? Sejak dia drop di tanggal 21 Januari ya. Jadi untuk Phantom gua saranin lebih baik kita konservatif dulu, karena secara TA-nya it's not looking too good ya. Dia terus-terusan masih membuat lower high, lower high, lower high ya. Nah, dan sekarang seremnya dia mulai membuat lower low juga ya. Daily close-nya sudah mulai lebih rendah, dan lebih rendah lagi gitu. Jadi, gue ulangi, untuk averaging Phantom bisa kita pertimbangkan di MA 200 di daily. Nah, andaikan sampai 200 tembus, selanjutnya di mana? Selanjutnya adalah di weekly. Tapi sayangnya di weekly-nya ya MA 50-nya belum keluar. Jadi ya bisa dibilang Phantom walaupun nggak extremely baru ya, tapi bisa dibilang ya datanya belum ekstrim panjang gitu ya. Jadi ya mungkin kalau kita mau coba cek mungkin di sini lah ya, lebih ke struktur di daerah $1,5 lah, $1,5. Ya, semoga saja nggak sampai situ sih ya. Dan ya tentunya ini semua sangat dipengaruhi oleh kondisi Bitcoin. Apabila Bitcoin bisa recover ya dan baik lagi ke daerah yang sebelumnya, menurut gue 200 akan cukup kuat untuk bisa menahan Phantom gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya mungkin dalam kondisi seperti ini ya bersabarlah bagi yang sudah sangkut ya. Dan ya ingat saat waktu naik makanya take profits begitu, karena Phantom gua udah salah satu aset altcoins yang sudah gua TP ya, gua sudah pernah bahas juga dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan kita masuk ke Cardano dan langsung kita mulai saja. Cardano buruk sekali TA-nya ya. Ini kita bisa lihat bahwa dia close daily pertama kali di bawah $1 sejak 2021 ya. Kayaknya terakhir dia close di bawah $1 itu di daerah mana? Di sini kayaknya ya. Sebentar ya, kita cek. Nah, di sini ya. Tanggal ya 23 Februarian ya, which is ya setahun lah ya, setahun kurang dikit. And that's bad ya. That's bad. Karena gue bilang kalau dia sudah mulai tembus $1 dan bukan cuma tembus $1 ya, dia membuat lower low lagi, berarti secara momentum
ya, buruk sekali untuk Cardano ya. Dan kalau gue pribadi sih gue lebih seneng ngomong apa adanya ya, faktanya seperti apa, dan gue nggak suka nge-shield spesifik satu koin tertentu. Ya kalau fundamentalnya bagus ya gue bilang bagus, kalau jelek ya jelek. Dan kalau TA-nya lagi jelek, ya gue bilang aja memang jelek gitu sekarang TA-nya. Walaupun menurut gue fundamentalnya secara fundamentalnya Cardano still doing okay ya, still doing good. Tapi kadang-kadang nggak selalu orang peduli dengan fundamental. Kadang-kadang orang beli hanya ya karena dia nge-pump saja gitu. Jadi ya kadang-kadang proyek yang bagus pun suka sulit untuk naik ya. Nah, jadi untuk Cardano ada dua scenario ya. Skenario yang bullish dulu ya, orang lebih suka dengar berita bagus dulu. Nah, berita bagusnya apabila dia bisa menaklukkan 20-50 ya. Mungkin lebih tepatnya gini deh, jangan 20-50. Lebih tepatnya kalau dia bisa mulai masuk lagi ke sini ya. Nah, baru gue akan mulai pertimbangkan untuk averaging lagi. Itu pun nggak terlalu banyak, karena gue sudah ada beberapa posisi averaging di sini ya. Nah, tapi yang lebih bearishnya adalah dia jebol, ya, jebol dan mulai trading di bawah $1. Nah, kalau dia trading di bawah $1, itu dia akan di mana selanjutnya, struktur selanjutnya bisa dibilang ada sih di sini, $96 ya. Jadi pertama banget bisa ada struktur di sini ya. Kuat nggak? Nggak tahu ya, kuat atau enggaknya. Ya, kita harus lihat. Ya, itu mungkin bisa jadi titik averaging, salah satu averaging kita. Tapi kalau gue pribadi sih, kayaknya gue akan skip yang ini ya, karena terlalu dekat juga dengan $1. Jadi kemungkinan besar gue akan mulai averaging lagi apabila dia bertahan di sini, yaitu daerah 83 sen ya. Jadi di sini ada 95 ya, dan di bawahnya ada 83 sen. Jadi itu boleh aja kalian pertimbangkan untuk averaging di daerah 2 situ kalau jebol $1 ya, alias dia terus trading di bawah $1, daily close di bawah situ terus, boleh pertimbangkan di daerah 2 sini ya. Jadi itu dia kurang lebih ya untuk sekarang. Cardano TA-nya nggak bagus ya, jelas-jelas bearish, dan yang mungkin lebih menyeramkannya lagi adalah kesannya gini, BTC drop ya, Cardano drop lebih parah. Tapi waktu BTC naik, Cardano naiknya nggak sebesar BTC. Nah, artinya apa ya, lacking in demand gitu ya. Jadi kurang lebih seperti untuk Cardano ya, gue ulangin. Untuk kalian yang ingin averaging ya untuk Cardano bisa di daerah 2 sini. Tapi please gue ingetin, apalagi yang di area atas ini lebih kecil ya, lebih kecil. Karena BTC dengan kondisi seperti ini dan berita-berita yang nggak bagus ya dari tapering, lalu dari Rusia yang konflik dengan Ukraina, dan juga Joe Biden ya, lebih baik kita lebih bermain konservatif dan ambil averaging lebih dalam ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom, lagi-lagi dia masuk ke daerah $26 lagi. Ya, di mana ini adalah satu daerah support yang luar biasa kuat sebelum-sebelumnya. Ya. Jebol hanya karena waktu itu BTC ngambeknya nggak kira-kira. Ya, waktu itu kapitulasi di Desember 2021 ini ya. Nah, jadi kurang lebih yang menjadi PR terbesar Atom adalah jangan sampai kayak waktu di sini lagi ya, jebol. Dan ya walaupun rebound, tapi ya tetap ya menyeramkan. Jadi intinya adalah kalau bisa dia terpantul di daerah $26 lebih 61 sen. Kalau bisa seperti itu, that's really good ya. Nah, tentunya ya mau tidak mau yang menjadi satu threat terbesar dari Atom adalah baik lagi si tukang pukul, yaitu EMA20. Karena kita lihat 2 hari sebelumnya dengan sangat jelas ini weeknya panjang banget. Artinya buyers kalah total dengan sellers ya, terutama yang kemarin ya jelek banget lah secara TA-nya juga. Nah, tapi kita bisa lihat ya sekarang dia mulai sedikit, para sellers pun mulai nggak terlalu berani tetap menahan ya posisi mereka lah gitu kesannya. Karena kenapa ya, ini memang daerah yang historically cukup kuat supportnya, berkali-kali dia mantul di situ ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya berkali-kali lah, sampai belasan kali. Nah, jadi ya semoga lagi kita berharap $26 ini masih menjadi satu superhero bagi Cosmos ya. Kalau dia bisa bertahan lagi dan mantul, apalagi menaklukkan 20 dan 200, that's really good ya. Dan ya tentunya ya mungkin udah sedikit bosen ngedengerin di sini ya, tapi nggak apa, gue ingetin lagi supaya tetap masuk ke otak kita bahwa kita harus tetap melihat juga BTC ya. Kalau BTC bisa rally, itu sangat memungkinkan. Tapi kalau BTC terus drop, kecil kemungkinannya untuk Atom bisa terus hold daerah $26. Karena kalau kita lihat, si Atom pun jebol di sini bukan karena purely DTA ya, tapi karena BTC-nya yang jebol ya, dia ketarik ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan yang terakhir Luna ya, Luna not bad at all ya, dia mempertahankan MA200-nya and that's good ya.
Jadi untuk Luna ya, 200 ini sepertinya sudah cukup membuktikan diri dia sebagai satu support yang kuat ya. Sudah 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali dia menahan harga Luna jebol ke bawah. Tetapi di waktu bersamaan kita harus sadar juga bahwa di sini ya kita bisa lihat dia sudah membuat apa? Ya di sini high ya. Di sini membuat mungkin waktu perspektif di sini masih higher low. Tetapi setelah di sini ya, dia mulai membuat lower high dan di sini mulai membuat lower low. Walaupun tipis sih, tipis banget. Jadi masih bisa diperdebatkan apakah ini benar-benar lower low atau tidak. Walaupun ya kalau tipis-tipis seringkali suka nggak valid lah gitu kesannya ya. Nah, jadi sekarang tentunya ini adalah hari-hari penentuan bagi Luna. Apakah dia bisa selamat ya dari bearish momentum ini dan bisa terpantul lagi dan tembus 20 atau ya jebol ke bawah. Nah, ada beberapa skenario. Skenario pertama adalah yang cenderung bullish dulu ya. Yang bullish ya basically yang tadi, yaitu dia tembus 20 lagi dan membuat di sini technically gini lah, simpelnya nggak membuat higher high sih, karena di sini kan high-nya lebih tinggi. Jadi yang penting memecah dulu higher low di sini, lower high di sini ya. Kalau dia bisa close di atas di sini, di atas ya 57-an, dia bisa close 58, 60 ya. Nah, itu membuktikan bahwa oke, trennya masih aman nih kayaknya untuk Luna. Tapi kalau andaikan dia ya lebih bearish, dia ketahan oleh 20 ya, kepantul 20 dan jebol ke bawah, ya sudah, kita harus mulai pindah ke weekly. Nah, untuk weekly, sayangnya untuk Luna, MA50-nya jauh, ya jauh. Jadi, kalau sampai ke bawah sini, kita lihat ya, minus berapa persen, berarti dari posisi running sekarang. Itu minus 34% kalau sampai jebol ke situ. Nah, ya tentunya harapan kita nggak sampai ke situ ya. Semoga saja 200 cukup kuat. Dan bukan cuma 200 ya, moga-moga juga BTC rally. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.